Pemirsa, pasca banjir dan longsor yang melanda situasi di Bolga dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara semakin memprihatinkan. Kelaparan mulai meluas setelah akses logistik terputus total akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejak Senin malam. Pemirsa, kondisi ini memicu kemarahan warga yang mulai kehabisan stok makanan. Demi bertahan hidup, sejumlah warga terpaksa menjarah berbagai gerai minimarket di wilayah Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Aksi tersebut langsung mendapatkan respon cepat dari Polres Sibolga yang segera mengambil alih situasi dengan melakukan pengamanan di lokasi saat penjarahan berlangsung. Bahkan hingga kini akses jalan ke sejumlah titik terdampak di Sibolga, Tapanuli Tengah masih terputus akibat longsor besar, kemudian juga jaringan telekomunikasi padam dan pasokan listrik belum bisa masuk secara maksimal. Mengingat cuma 4 orang yang berada di... Informasikan saya sebagai Kanit Kamsel bersama anggota tadi pada saat melakukan pengaturan di jalan. Nama dulu Pak. Dan Nanti terakhir. kami dapati para masyarakat sudah berbondong-bondong untuk melakukan penjarahan. Jadi spontanitas kami melakukan pengamanan di seputaran Indomaret dan Alfamidi yang akan dijarah oleh masyarakat yang berdalih mungkin sudah kelaparan akibat bencana. Sekalian kami bersama anggota melakukan pengamanan sekuat tenaga bagaimana bisa untuk mengamankan Alfamidi atau Alfamart yang akan dijarah. Mungkin di saat kami melaksanakan pengaturan, kami upayakan tindakan spontanitas dari kami para Satlantas yang sedang berada di jalan. Lakukan pengamanan ya Pak? Melakukan pengamanan. Pemirsa, pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Aceh Tenggara diserbu pengguna kendaraan bermotor. Antrian mengular hingga 2 km. Antrian pengendara terjadi di SPBU di Desa Lawe Kihing, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM. Akibat membludaknya antrian, petugas pun terpaksa membatasi pembelian BBM. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Ya, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Seorang pria bermarga Hut Tauruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Momen ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah di sosial medianya. Masinton pun berjanji akan membantu Hut Tauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibat banyaknya warga yang terpisah dari keluarga mereka. Desa mana Bapak? Desa mana tuh Bapak? Saya di Tuka, Pak. Tuka. Kampung Rambutan. Sementara banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, pemirsa, menghanyutkan rumah dan menyisakan duka mendalam. Para korban berharap pemerintah menyediakan relokasi lantaran rumah mereka telah rata dengan tanah. Tak banyak yang tersisa setelah air bah menghantam permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung hancur menyisakan puing. Dinding, atap hingga perabotan semua hilang tersapu arus. Di tengah puing dan lumpur, warga masih mencoba menemukan apapun yang tersisa. Sebagian berharap menemukan surat berharga, sebagian lainnya hanya ingin melihat sisa dari kehidupan yang pernah mereka bangun. Tetangga yang banyak. Rumah kakak di mana Kak? Sudah hancur semua. Hancur semua deh. Oh iya Kak. Harapannya Kak buat pemerintah Kak? Tolong bisa harapan kami, tolong bantuannya lah Pak sama kami. Hingga kini, korban meninggal dunia yang dibawa ke Puskesmas Batang Toru mencapai 32 orang dan 186 korban luka. Kemungkinan data ini akan terus bertambah mengingat banyaknya warga yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli Tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah di dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solok, dalam penghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solok, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Pemirsa, banjir bandang di Sumatera Barat yang membawa material lumpur dan kayu menyapu permukiman warga. Akibat insiden ini banyak korban terjebak dan tertimbun lumpur. Pencarian korban banjir bandang yang dilakukan tim Basarnas berlangsung dramatis. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Kemudian dengan kondisi yang tertimbun lumpur hingga terhimpit puing-puing batang kayu. Proses evakuasi juga berlangsung sangat sulit karena lumpur yang pekat membuat setiap langkah terhambat. Namun tim gabungan tidak berhenti berpacu dengan waktu untuk menjangkau korban berikutnya. Bahkan hingga malam kemarin, proses pencarian masih terus dilakukan. Setiap korban yang ditemukan, baik hidup maupun meninggal dunia, langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat.
Pemirsa, banjir bandang terjang Aceh Tenggara Aceh. Banjir Aceh November 2025 menjadi banjir Aceh terparah sejak 25 tahun terakhir. Hujan lebat yang tidak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Sebanyak 16 kecamatan dan 98 desa dilaporkan terdampak, sementara 23 warga dinyatakan hilang. Banjir bandang terjadi sejak Rabu malam akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut sepanjang sepekan. Banjir ini pun menjadi salah satu yang terbesar dan beberapa tahun terakhir di Aceh Tenggara dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses komunikasi dan juga transportasi. Ya pemirsa, setelah sempat 2 hari terjebak banjir, istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir akhirnya nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Saya sewa pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sahabat tinggi, maka... Ya, seperti inilah kondisi istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir saat berada di dalam truk tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantai Beru, Simpang Senudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Namun tanpa diduga banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Kemudian setelah 2 hari terlunta-lunta, Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah penumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah yang tengah melintas. Ya, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Aceh, pemirsa, dengan ketinggian antara 50 hingga 100 cm. Ya, warga pun terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian. Di Desa Pasir Masjid, Mayurebo, Aceh Barat Aceh, banjir masih merendam dengan ketinggian sekitar 50 cm hingga 1 meter. Datangnya air yang tiba-tiba membuat banyak warga tak lagi sempat menyelamatkan apapun, kecuali pakaian yang melekat di tubuh. Di pengungsian, kehidupan juga tak lebih mudah. Pasokan makanan yang terbatas, selimut yang tidak cukup untuk semua, dan suhu malam yang menusuk membuat banyak anak yang kedinginan. Kalau ketinggian air masih 1 meteran, setelah itu karena air tinggi, jadi warga memilih untuk mengungsi, juga memilih untuk menyelamatkan diri, karena memang sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Seperti itu, Pak. Apa yang dibutuhkan warga Pasir Masjid ini? Untuk saat ini mungkin kami membutuhkan suplai makanan, obat-obatan juga. Saat ini, banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh telah meluas ke 10 kecamatan. Selain melumpuhkan akses jalan, banjir juga telah membuat aktivitas warga lumpuh. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus melonjak. Bahkan hingga kini total korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang lainnya masih belum ditemukan. Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tidak hanya di Kecamatan Pelambayan, cuaca ekstrim juga melanda di beberapa Kabupaten Agam lainnya seperti di Kecamatan Malalak, Tanjung Raya, Palupuh, dan juga Matur. Bahkan BNPB dan juga tim SAR gabungan terus melakukan pendataan dan juga melakukan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga sudah menerapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung dari tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember mendatang. Pemirsa, makam bergizi gratis kini dialihkan untuk membantu warga korban bencana di Aceh. Sebanyak 52 SPPG Aceh sejak kemarin membagikan lebih dari 185.000 paket MBG ke 11 kabupaten kota yang terdampak bencana banjir bandang.
Ratusan ribu paket MBG dibagikan pemirsa kepada warga korban bencana banjir yang tersebar di 11 kabupaten kota di Aceh. Namun sejumlah daerah belum bisa disalurkan bantuan makanan karena masih terisolasi. Wilayah tersebut diantaranya Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Benar Meriah. BGN juga memaksimalkan fungsi dapur MBG untuk menyalurkan bantuan bencana. Pemirsa, pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana telah tiba di Aceh dan juga di Padang. TNI AU juga mengerahkan helikopter Caracal untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi. Pesawat TNI AU yang mengangkut bantuan bagi masyarakat terdampak bencana telah tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh. Bantuan yang dibawa meliputi bahan makanan, kompresor, perahu karet, perangkat Starlink, genset, dan tenda. Seluruh logistik ini diprioritaskan untuk memperkuat dapur lapangan, mendukung operasi penyelamatan, memulihkan komunikasi yang terputus, serta meningkatkan kapasitas pos pengungsian. Sementara pesawat angkut TNI AU yang diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi juga telah tiba di Lanut Sultan Syahrir, Padang, Sumatera Barat. Pesawat tersebut juga membawa bahan makanan, kompresor, perahu karet, perangkat Starlink, genset, dan tenda bagi para pengungsi. TNI Angkatan Udara juga turut mengerahkan helikopter Caracal untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan perkembangan data korban meninggal dunia sebanyak 303 orang dan 279 hilang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan berikut data BNPB terkait bencana banjir dan longsor pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Di Provinsi Aceh tercatat ada sebanyak 47 meninggal dunia, sementara 51 orang hilang. Di Provinsi Sumatera Utara, pemirsa, kemarin tercatat sebanyak 166 orang meninggal dunia, sementara yang hilang tercatat adalah 143 orang. Dan sementara itu di Provinsi Sumatera Barat tercatat 90 orang meninggal dunia, sementara 85 orang hilang. Ya, pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan update terkait dengan bencana di Sumatera. Salah satunya adalah Sumatera Utara dengan korban meninggal dunia mencapai 166 jiwa. Selain itu, Kepala BNPB menyampaikan bantuan ke wilayah Sibolga tidak bisa diakses melalui jalur darat. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut.
Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di satu titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih satu titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga kami informasikan, Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik. Ya, Basarnas kerahkan helikopter untuk evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 8 korban banjir bandang Kabupaten Agam, Sumatera Barat diangkut menggunakan helikopter milik Basarnas. Dipimpin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan. Selain mengerahkan helikopter, Basarnas juga mengerahkan personil tambahan lewat jalur laut untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, Kementerian Kehutanan buka suara soal video viral gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara. Dugaan sementara, gelondongan adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk kemudian terseret banjir. Kementerian Kehutanan buka suara soal beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan tumpukan gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Namun pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan tim Gakum Kemenhut. Tim Gakum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar. Termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dwi mengatakan tidak menutup kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT. Di APL. PHT adalah penebangan hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir. Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai perlu ada tindak lanjut dari temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Dirinya juga meminta aparat penegak hukum menelusuri asal-usul kayu tersebut.
Kita sudah bicara dalam hal ini masalah penegakan hukum, ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita. Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang dilakukan secara sah. Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeraknya. Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Ya Allah, ya Rob. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah.